Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan data warehouse ya untuk minggu ke-7 ya. Jadi kemarin saya sudah berjanji ya untuk mendemokan ya bagaimana caranya mengimplementasikan data warehouse dengan menggunakan SSMS atau SQL Server Management Studio. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan ya mengenai skema yang ada di sebuah data warehouse. Kemarin kita sudah mengenal ada yang namanya star skema, kemudian ada snowflake skema. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan ya atau mengimplementasikan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah skema tersebut, baik itu star skema dan snowflake skema, dengan menggunakan SQL Server Management Studio. Langsung saja kita mulai untuk videonya ya. Jadi pada layar yang ada pada video ini itu sudah terlihat ya aplikasi atau software Microsoft SQL Server Management Studio. Mungkin teman-teman bagi yang belum menginstal ya, silahkan untuk install terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah ini ya. Silahkan nanti bisa diinstal terlebih dahulu untuk SQL servernya dan Microsoft SQL Server Management Studio-nya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan ke database yang sudah kita buat ya. Seperti itu. Nah, di sini saya pakai Windows Authentication ya untuk proses autentifikasinya seperti itu. Nah, kita konekkan terlebih dahulu ke database-nya. Nah, kemudian setelah kita konek ke database-nya, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah database baru. Jadi di sini saya buat new database. Katakanlah saya buat namanya data warehouse. Oke, ownernya default ya. Langsung saja kita oke. Nah, kita sudah punya database baru ya, namanya data warehouse. Kemudian kita buat new query baru. Nah, kita pakai nama database-nya adalah nama database-nya data warehouse. Kemudian go. Kemudian kita buat create tabel. Katakanlah saya mau membuat faculty dimension ya. Jadi saya buat faculty dim seperti itu. Oke, setelah kita buat nama tabelnya, selanjutnya kita buat nama fieldnya ya. Yang pertama di sini saya ingin membuat terlebih dahulu star skema. Buat terlebih dahulu star skema. Nah, kemarin seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, pada video pertemuan sebelumnya, bahwa star skema itu merupakan skema yang berbentuk bintang. Skema yang berbentuk star atau bintang ya, di mana pusatnya adalah fact table atau tabel fakta. Kemudian star skema juga hanya memiliki satu tingkatan ya, atau satu level. Hanya memiliki satu tingkatan. Oke, di
seperti itu ya untuk start skema. Nah, kemarin di start skema itu kita juga belajar bahwa ketika membuat start skema, maka kita harus mendesain satu tabel yang terdiri dari beberapa tabel dimensi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi start skema itu ketika teman-teman membuat sebuah tabel ya, katakanlah tabel dimensi ya, maka harus mencakup beberapa dimensi. Katakanlah di sini saya ingin membuat sebuah tabel dimensi fakultas, tabel dimensi fakulti ya, fakultas. Nah, di fakultas ini nanti ada yang namanya field faculty, fakultas, kemudian ada departemen, dep, dan yang terakhir ada college. Jadi seperti itu ya untuk tabel dimensi yang akan saya buat. Kemudian kita lanjutkan ke pembuatan tabel faculty dim. Tadi kita sudah buat ya, namanya faculty dimension. Nah, kemudian kita buat fieldnya ya, faculty key. Kemudian faculty key ini sebagai integer identity, not null, primary key. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ada yang namanya surrogate key, dan ada yang namanya natural key ya, natural key. Nah, ketika di sebuah data warehouse, maka yang digunakan sebagai primary key itu adalah surrogate key-nya. Di faculty key ini sebagai sebuah surrogate key, seperti itu. Oke, kemudian ketika kita sudah membuat surrogate key-nya, selanjutnya kita buat yang namanya natural key-nya, yaitu di sini saya buat faculty ID. Kemudian untuk tipe datanya adalah nvarchar. Kemudian length-nya itu saya buat 10, not null. Oke, selanjutnya saya buat faculty last name ya, faculty last name. Untuk tipe datanya sama, nvarchar. Kemudian saya buat 10 juga. Kemudian dia tidak boleh null, not null. Oke, lanjut faculty first name. Ya. Oke, faculty first name. Di sini sama, pakai nvarchar juga. Kemudian length-nya 10 juga, not null. Nah, selanjutnya saya buat year join atau tahun bergabung fakultas tersebut ya. Di sini tipe datanya adalah integer. Oke, next. Kemudian ada faculty rank-nya. Nah, faculty rank ini saya buat nvarchar ya, nvarchar. Kemudian untuk length-nya di sini saya buat 20. Oke, kemudian juga not null. Nah,
berikut ini merupakan apa? Field dimensi fakultas ya, dimensi fakulti. Oke, next. Field dimensi fakulti. Kemudian di sini saya coba buat field dimensi departemen. Field dimensi departemen. Nah, dimensi departemen ini saya buat 3 field ya. Ada yang namanya departemen IT, Dep IT. Kemudian nvarchar, tipe datanya, lengthnya 10. Kemudian dia tidak null, not null. Oke, kemudian next, departemen name, dia nvarchar. Kemudian untuk lengthnya itu 40 panjangnya, not null juga. Kemudian next saya buat departemen year-nya, departemen year. Nah, departemen year ini departemen year founded ya, departemen year founded. Nah, departemen year founded ini tipe datanya adalah integer, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya buat college dimension. Jadi ini field dimensi departemen. Selanjutnya saya buat namanya college dimension atau dimensi college ya, maaf, dimensi college. Nah, dimensi college ini saya punya college ID. Punya sama ya, kita copy dulu yang di atas. College ID sebagai natural key-nya ya. College ID sebagai natural key. Nvarchar 10 not null, kemudian college name. Nvarchar 40 not null. Jadi ini college name. College name. Kemudian selanjutnya adalah college year founded. College year founded. Tipe datanya integer. Kemudian terakhir saya buat din ya, di sini tekan. Saya buat field tekan. Nvarchar 50 ya, katakanlah lengthnya itu 50. Kemudian juga dia not null, tidak boleh null. Nah, seperti itu ya untuk membuat tabel dimensi fakulti yang mencakup faculty dimension, kemudian ada department dimension, dan ada college dimension. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya ini di luar ini. Kita go-kan terlebih dahulu ya, kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buat create fact table atau tabel fakta. Nah, karena di star skema kan pusatnya harus memiliki sebuah tabel fakta ya. Maka di sini kita juga harus membuat yang namanya tabel fakta. Katakanlah saya buat namanya create table. Nama tabel faktanya itu any table fact. Any fact table. Any fact table. Any fact table. Oke, langsung selanjutnya kita buat fieldnya ya. Kita buat fieldnya. Oke, misalkan fieldnya itu ada faculty key ya. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah field sebagai foreign key ya untuk menghubungkan antara fact table yang ada di any fact table, kemudian kita hubungkan ke faculty dimension. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya foreign key-nya. Jadi di sini faculty key ya tadi ya, faculty key.
kemudian tipe datanya integer not null. Kemudian dia mereference ke faculty dimension, faculty dimension, kemudian nama fieldnya, nama key-nya, nama surrogate key-nya, faculty key. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat sebuah foreign key ya yang ada di fact table-nya. Oke, selanjutnya saya coba buat other key. Other key 1, katakanlah other key 1. Dia itu sifatnya integer not null. Propertinya integer not null. Kemudian saya buat oh di sini kurang koma ya. Kurang koma. Kemudian saya buat other key 2. Integer not null juga ya untuk apa namanya tipe datanya ya. Oke, selanjutnya fact 1. Saya buat sebuah fact 1. Nah, fact 1 ini katakanlah n varchar. Kemudian untuk lengthnya 50 ya. Not null. Oke, next fact 2 ya. Fact 2. Fact 2. Ini juga sama n varchar 50 not null. Nah, kemudian di sini saya coba buat primary key-nya. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa pada sebuah tabel fakta, pada sebuah tabel fakta itu bisa lebih dari satu primary key. Tetapi di tabel dimensi hanya satu primary key, seperti itu. Nah, di sini kita coba buat 3 primary key ya. Yang pertama primary key faculty key, kemudian ada other key 1 dan other key 2. Di sini untuk perintahnya kita buat sebuah constraint ya, sebuah constraint. Di sini saya buat PK primary key any fact table. Nah, di sini primary key saya buat primary key non cluster ya. Primary key non cluster. Nah, di sini saya buat field yang dibuat primary key adalah faculty key. Kemudian yang kedua adalah other key 1. Other key 1 dan yang ketiga itu adalah faculty key. Yang ketiga adalah apa namanya? Other key 2 ya, other key 2. Other key 2. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat primary key yang lebih dari satu. Dan di sini saya buat, nah, maaf, ini kok error ya? Harusnya benar, faculty key saya masukkan di sini kan. Constraint non cluster.
Oke, saya skip ya nanti ya videonya ya. Oke, maaf tadi ada sedikit error ya. Ternyata di sini non cluster kurang E ya. Jadi di sini sangat case sensitif sekali untuk apa namanya? Ketika kita menuliskan perintah dalam SQL Server ya, harus apa namanya? Teliti ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi nggak ada error ya. Jadi di sini kita coba jalankan terlebih dahulu untuk perintah berikut ini. Oke, kita eksekusi ya. Kita nggak perlu simpan sih. Kita eksekusi dulu. Oke, komplit ya. Kita coba di apa namanya? Di tabel. Kemudian kita lihat untuk faculty dimensionnya. Apa namanya? Select top 10 ya, kita lihat ya. Oke, berarti untuk faculty dimension sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lihat untuk tabel apa namanya? Any fact tabelnya. Kita coba lihat. Kita select. Oke, ternyata sudah berhasil ya ketika kita mengenerate sebuah fact table. Oke, selanjutnya kita buat apa namanya? Database diagramnya ya. Kita buat database diagramnya. Nah, di sini new database diagram. Oke, kita buat dari faculty dimension dengan any fact table ya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk desain DDL sebuah star schema ya, dimana star schema ini dalam satu tabel dimensi itu terdiri dari beberapa dimensi teman-teman. Jadi di sini saya buat faculty dim, tetapi di faculty dim ini nanti terdapat beberapa dimensi ya. Yang pertama tadi ada faculty dimension, kemudian department dimension, dan terakhir adalah college dimension. Jadi ini untuk tahap desainnya ya teman-teman, tahap desain dari apa namanya skema ya, skema yang ada di data warehouse. Oke, jadi selanjutnya kita lanjutkan ke Snowflake schema ya. Kita lanjutkan ke Snowflake schema. Nah, mungkin untuk case tadinya itu tetap ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai tiga tabel dimensi atau tiga dimensi. Yang pertama ada faculty, kemudian ada departemen, dan ada college. Nah, di sini akan saya coba bagaimana kita membuat sebuah Snowflake schema. Oke. Jadi di sini saya close dulu ya untuk kelas diagramnya, database diagramnya. Oke, di sini saya delete terlebih dahulu. Untuk tabelnya saya delete. Saya delete lagi untuk DBO faculty dimension ya. Oke. Jadi di sini saya coba buat sebuah Snowflake schema. Jadi saya langsung saja pakai SQL yang tadi ya, Snowflake. Nah, Snowflake schema. Nah, Snowflake schema itu merupakan skema yang berbentuk snowflake ya. Saya juga kurang tahu bentuknya snowflake itu seperti apa. Cuma intinya snowflake itu yang berbentuk snowflake ya, snowflake. Nah, Snowflake schema itu bisa terdiri dari beberapa tingkatan atau beberapa level ya, beberapa tingkatan. Nah, ketika membuat Snowflake schema, maka kita harus mendesain tabel
yang sesuai dengan jumlah dimensinya ya. Tabel yang sesuai dengan jumlah dimensinya. Katakanlah saya memiliki 3 dimensi ya, 3 dimensi. Maka ketika kita menggunakan snowflake skema ini harus menggunakan 3 tabel dimensi juga, seperti itu. Oke, jadi di sini saya tetap ya untuk case study-nya pakai tabel dimensi faculty. Kemudian ada faculty, ada tabel dimensi departemen, kemudian ada tabel dimensi college. Jadi di sini saya bikin 3 tabel dimensi seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita buat terlebih dahulu. Ini saya keluarkan terlebih dahulu ya. Saya keluarkan terlebih dahulu. Kita buat yang pertama adalah faculty dimension atau dimensi fakultas ya. Jadi faculty dimension itu dia terdiri dari surrogate key yaitu faculty key, kemudian ada natural key, faculty ID, kemudian ada faculty last name, faculty first name, year join, sama faculty rank, seperti itu. Nah, hampir mirip ya dengan yang star schema, cuma di snowflake schema itu kita membutuhkan yang namanya itu apa? Foreign key ya. Kita membutuhkan yang namanya foreign key. Nah, foreign key ini di sini saya buat misalkan katakanlah seperti ini ya teman-teman. Untuk strukturnya seperti ini. Katakanlah saya memiliki fact table, any fact table ya, any fact table. Nah, kemudian any fact table ini nanti akan terhubung ke faculty dimension. Jadi faculty dimension ini sebagai level satunya ya, tingkatan pertamanya ya. Kemudian faculty dimension ini nanti akan terhubung ke department dimension, depth dimension. Oke, jadi depth dimension ini merupakan tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga nanti kita akan menghubungkannya ke college dimension, college dimension seperti itu. Nah, karena di sini itu kita menghubungkan antara faculty dimension dengan department dimension, maka di faculty dimension ini kita harus membuat apa? Yang namanya itu foreign key yang menghubungkan antara faculty dimension dengan department dimension, seperti itu. Nah, sehingga di sini itu kita membutuhkan yang namanya primary key dari department dimension. Jadi di sini saya buat department dimension key ya, department key seperti itu. Nah, department key ini untuk tipe datanya adalah integer ya, integer not null. Kemudian dia mereference ke department dimension ya. Kemudian untuk fieldnya adalah department key-nya, department atau depth key-nya ya, depth key. Oke, seperti itu. Jadi ini masih error ya, karena kita belum membuat department dimension. Oke. Ini saya buat, saya eksekusi terlebih dahulu ya. Saya berikan perintah go. Oke, selanjutnya kita buat namanya tabel dimension
departemen ya, tabel dimension departemen. Create tabel departemen dimension. Department dimension. Kita kopikan terlebih dahulu yang tadi ya. Ada departemen ID, departemen name, kemudian ada departemen year founded, seperti itu. Oke. Oke, jadi ini departemen ID-nya sebagai apa namanya? Surrogate key ya. Kemudian departemen name sebagai field biasa ya, nama departemennya. Oh, maaf, kita belum membuat yang namanya dep key-nya, departemen key-nya. Jadi departemen ID ini sebagai natural key-nya, teman-teman. Kemudian kita harus buat departemen key-nya sebagai surrogate key-nya. Jadi di sini kita harus buat integer sebagai identity ya, sebagai identity. Kemudian dia not null, nggak boleh kosong. Kemudian dia juga primary key, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk tabel departemen dimension. Nah, selanjutnya karena departemen dimension ini terhubung dengan college dimension, maka seperti tadi ya, kita buat yang namanya foreign key-nya. Jadi katakanlah saya buat foreign key college key-nya, college key. Ini tipe datanya integer. Kemudian dia nggak boleh kosong, not null, dan mereference ke apa namanya, college dimension ya, college dim. Nah, untuk fieldnya, nama fieldnya itu adalah college key. Oke, seperti itu ya, college key. Jadi sama kayak tadi ya, karena kita belum membuat college dimension, maka di sini masih error ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat satu tabel dimensi lagi, namanya dimensi college ya, dimensi college. Nah, sama kayak tadi, seperti biasa kita buat college, nama tabelnya terlebih dahulu ya, college team. Kita buat nama tabelnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan fieldnya. Ada college ID, college name, sama college year. Ini kayaknya nggak kepake ya. Oke, jadi di sini college ID, college name, college year. Nah, kemudian karena di sini itu kita pakai skema snowflake, maka kita membutuhkan yang namanya itu apa, teman-teman? Surrogate key ya. Jadi di sini surrogate key-nya adalah college key, di mana dia adalah tipe datanya adalah integer. Kemudian dia sebagai identity. Kemudian tidak boleh kosong, dan sebagai primary key. Oke, jadi seperti itu ya. Oh, ini kok underscore primary key. Kita coba jalankan eksekusi dari query ini. Masih ada yang error ya. Oh, maaf. Oke, coba kita eksekusi. Oke, berhasil ya untuk snowflake skemanya. Kita lihat di tabel ya, tabel, dari refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk beberapa tabel dimensi ya yang kita buat tadi. Ada dimensi college, ada dimensi departemen, dan ada dimensi faculty. Kemudian untuk fact table-nya sama kayak di start skema tadi ya, kita hanya membutuhkan satu fact table seperti itu. Oke, kita selanjutnya buat database diagramnya ya. Kita eksekusi database diagramnya. Oke, sehingga bentuknya seperti ini ya teman-teman.
bentuknya seperti ini. Jadi ada any fact table. Jadi di sini yang sebagai foreign key-nya adalah faculty key. Bentar, saya atur terlebih dahulu ya biar mudah. Nah, jadi di sini dia mereference ke faculty key. Oh maaf, nah, apa ya? Oh, ini saya mana ya? Auto size biar mudah ya ketika kita memahami tabel dimensi ya yang ada di data warehouse. Bentar, saya auto size terlebih dahulu untuk masing-masing tabel dimensinya. Auto size. Nah, jadi diagramnya seperti ini teman-teman. Faculty key ke faculty dimension. Kemudian di sini departemen dimension ini kita ambil dari departemen key-nya ya, departemen key-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian college dimension saya ambil dari college key-nya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya untuk apa namanya? Database diagramnya untuk Snowflake schema. Oke, jadi seperti itu ya untuk implementasi desain dari Star Schema dan Snowflake schema dengan menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio. Jadi mungkin nanti saya berikan tugas ya teman-teman di MMP. Silahkan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu untuk videonya ini. Kemudian teman-teman bisa latihan ya, bisa latihan bagaimana cara mendesain sebuah data warehouse dengan menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio ini. Oke, jadi itu dulu ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri videonya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.